السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari Syarah Umdatul Fiqh yang kitab aslinya ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, nama besar dalam mazhab Hambali, kemudian diberi komentar dan penjelasan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, Profesor Doktor, yang sudah sampai pembahasannya tentang atiyah. Sebelumnya, atiyah itu pemberian seseorang saat dia sakit yang berat, yang diperkirakan berat sangkaan bahwa akan membawa kepada kematian. Sudah dijelaskan sebelumnya persamaan, ada 5 persamaan di antara atiyah dengan wasiyah. Sekarang bagian dari untuk mengetahui hakikat atiyah, itu apa saja perbedaan antara wasiyah dengan atiyah. Ini akan kita bahas. Fadhal. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفارق أي تخالف الوصية العطية في مرض الموت في أحكام 4. Dan ada 4 perbedaan antara pemberian utiyah dengan wasiat dalam kondisi menjelang kematiannya dalam ketentuan 4 hal. Ahaduha anna al-utiyata في مرض الموت تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa utiyah yang diberikan pada kondisi menjelang kematian atau sakit kronis itu langsung berlaku jika seorang membebaskan budaknya atau memberikannya kepada orang lain secara langsung, budak tersebut bebas darinya dan kepemilikan. Ai annahu fi hal itqi yasiru al-'abdu al-mu'taqa hurran ba'da al-itqi mubasyarah. Itu pada kondisi di mana budak dimerdekakan, maka budak itu secara langsung mendapatkan kemerdekaannya secara langsung setelah diberikan. Lianahu itqun munjiz, karena itu adalah kemerdekaan yang diberikan secara tunai, secara langsung. Wa kadzalika fi hal utiyah yasirul abdul mu'ta li syakhsin akhar mulkan li hadha syakhs ba'da ita'ihi lahu mubasyarah. Demikian juga pada kondisi di mana pemberian budak kepada orang lain, maka secara langsung menjadi miliknya pada saat diberikan. Li'anna al-utiyah tamliku mubasyir lisyai'il mu'ta liman wahaba lahu. Karena akad utiyah adalah menjadi hak kepemilikan secara langsung kepada orang yang diberikan. Nah, ya. Pertama, perbedaan antara atiyah dengan wasiyah. Atiyah, pemberian seseorang sesuatu pada saat dia sakit berat, sakit yang diperkirakan membawa kepada wafat. Itu kalau atiyah, ketika dia mengikrarkan itu, mengucapkan, maka langsung berlaku. Dia sakit akan meninggal, sakit kronis berat, umpamanya yang Anda contohkan sebelumnya, kanker stadium 3 umpamanya. Lalu dia mengatakan, mobil ini aku berikan kepada si fulan. Ya.
maka mobil itu langsung menjadi milik si fulan. Beda halnya wasiat. Kalau wasiat dia mengatakan, jika saya meninggal, ya, maka mobil ini menjadi milik si fulan. Maka kalau dia dalam saat dia berikrar tadi, mobil belum menjadi milik si fulan, si penerima wasiat. Tapi kalau atiyah, enggak. Langsung. Ya, kalau dia dalam contoh umpamanya dalam kitab, kata dia sakit meninggal itu dia mengatakan, budakku merdeka. Langsung merdeka saat itu. Atau dia mengatakan, budakku itu aku atiyahkan, aku hibahkan kepada seseorang. Langsung menjadi milik orang penerima atiyah. Baik. Wa kasbahu lahu, dan hasil dari apa yang diperoleh dari hasil usahanya maka jatuh kepada orang yang diberikan. Ai anna kasba hadzal abd ba'da itqihi yakunu mulkan lahu, yaitu hasil yang ada dari budak tersebut setelah dimerdekakan maka dia menjadi milik yang diberikan. Milik budak. Milik budak tersebut. Saya afwan. Jadi hasil usaha yang dia peroleh dari usaha budak tersebut maka menjadi miliknya. Li'annahu asbaha hurran, karena budak itu menjadi merdeka. Wal hur yamliku ma kasaba, dan orang yang merdeka memiliki semua hak yang diperolehnya dari hasil usaha. Wa kadzalika fi hal utiyah yakunu ma kasabahu hadal abdu ba'da al-utiyati mulkan liman utiyahu. Demikian juga pada kondisi keadaan utiyah, akad utiyah yang diberikan kepada orang lain, di mana hasil dari budak tersebut setelah pemberian majikan sebelumnya menjadi milik orang yang diberikan. Li'annahu bil utiyah asbaha mulkan lahu, karena dengan akad utiyah tersebut budak itu menjadi miliknya. Fama kasabahu fahuwa lahu, maka hasil apa yang diperoleh dari budak tersebut menjadi milik orang yang diberikannya. Li'annahu kasaba wa nama malihi, li'annahu kasbun wa nama'u malihi, karena itu merupakan hasil usaha yang tumbuh berkembang dari hartanya. Ya. Wow. Nah. Contohnya kalau dia mengatakan tadi, ini budak ini aku berikan dia dalam keadaan sakit akan yang berat, kronis. Ini budak aku berikan kepada si fulan. Maka ketika itu hasil dari budak ini, kalau budak dimerdekakan tentu milik budak. Kalau dia mengatiyah budak ini untuk si fulan, tentu hasilnya langsung menjadi milik si fulan. Tidak menunggu dia wafat terlebih dahulu. Ya. Hadza bi khilafil wasiyah. Wa hadza bi khilafil wasiyah, dan ini berbeda dengan wasiat. Fa innahu law wassa bihi aw dabbarahu, ay law awsa bi hadzal abd faqala idza mittu fa huwa milkun li fulan, wa kadzalika law dabbara hadzal abd faqala idza mittu fa huwa hur, lam ya'tiq wa lam yamlikuhu al-musa lahu illa ba'dal mauti. Di hadzal mu'ti bil mudabbir. Tetapi jika ia memberikan kepadanya dalam bentuk wasiat atau dijanjikan, apabila seseorang mewasiatkan bahwa kepada hamba ini, kepada budak ini dengan perkataan, apabila aku wafat, maka engkau atau budak ini menjadi milik fulan. Demikian juga kalau dabbaroh dijanjikan saja. Dabbaroh itu dimerdekakan. Janji merdeka kalau dia meninggal. Sahih. Demikian juga apabila seseorang menjanjikan merdeka kepada seorang budak dengan yaitu seseorang mewasiatkan kepada budak tersebut dengan mengatakan, apabila aku wafat maka
faqala idza mitu fa huwa hur, apabila aku wafat maka engkau merdeka atau budak itu merdeka. Naam. Lam yu'tik wa lam yamlikuhu al-musalahu ila badal maut. Maka budak tersebut belum merdeka dan belum menjadi milik orang yang diwasiatkan sampai majikannya wafat. Lihadal mu'ti awil mudabbir. Itu kepada orang yang ingin diberikan atau budak yang dijanjikan merdeka. Lianna kulla minal wasiyati wa tadbir mu'allakun ala mautil malik. Karena dua akad ini baik wasiat maupun tadbir tergantung kepada dikaitkan dengan kematian pemiliknya, wafat pemiliknya. Fala tantaqilu mulqiyatul musa bihi wa la ya'tiqul mudabbir illa bihusuli ma'allaqan alaihi. Dan tidak berpindah kepemilikan dari orang yang diwasiatkan atau budak yang dimerdekakan kecuali telah terpenuhinya apa yang menjadi persyaratan atau keterkaitannya, yaitu kematian. Nah, Ya. Beda halnya dengan wasiat dan tadbir. Nah. Kalau atiyah ya langsung menjadi milik penerima atiyah atau dia memerdekakan langsung. Tapi kalau dia wasiat atau tadbir, wasiat dia mengatakan bila saya wafat rumah ini milik si fulan atau rumah ini milik rumah tahfiz si fulan X. Ya, itu tidak langsung menjadi milik si fulan dan milik rumah tahfiz itu. Karena dia digantung, dikaitkan, dipersyaratkan dengan wafat. Beda yang dengan atiyah tadi, itu perbedaannya. Kalau atiyah tidak dikaitkan dengan wafat. Ya, lanjut. وما كسبه هذا العبد أو حدث فيه من نماء منفصل كان يكون الموهوب أو المدبر أمة فتلد ولدا فجميع كسب الموصى أو به أو المدبر ونماؤه المنفصل عنه منذ أن أوصى به مالكه أو دبره. Dan apapun yang budak tersebut فهو للورثة لأنه ملك للسيد إلى حين موته فما كسبه في هذه المدة أو حصل فيه من نماء منفصل فهو له وجزء من ماله فيرثه ورثته بعد وفاته كما يرثون بقية أمواله. Maka apa yang menjadi hasil dari budak ini atau apa yang terjadi budak tersebut lakukan atau apa yang terjadi pada budak tersebut setelah itu, maka menjadi milik ahli waris. Ka'an yakuna al-mauhub atau al-mudabbir amalah. Seperti seorang yang memberikan budak atau budak yang dijadikan merdeka adalah budak wanita yang melahirkan, yang memiliki anak. Fajami'u kasbal musa, maka seluruh hasil dari apa yang diwasiatkan atau budak yang dijanjikan merdeka dan beserta apa yang ada padanya dari hasil yang terpisah, maka itu menjadi miliknya sejak diwasiatkan oleh majikannya atau pemiliknya. Fahuwa lil warasati, dan itu adalah milik ahli warisnya. Li'annahu milkun li sayyidi ilahin mautihi, karena itu menjadi milik majikannya sampai dia wafat. Maka sabahu fi hadhil mudda aw hasala fi min nama'in munfasil fahuwalah. Maka apa yang menjadi hasil dari rentang waktu tersebut dan apa yang hasil dari tumbuh kembangnya yang terpisah, maka itu menjadi miliknya dan menjadi satu bagian dari hartanya. Maka dia wariskan kepada ahli warisnya setelah wafatnya sebagaimana dia mewariskan sebagaimana dia mewariskan harta-hartanya yang lain. Hartanya. Ya. Maka bila seseorang mengatakan, ya, bila saya wafat, ya, maka budak ini atau hewan ini, sapi ini milik si fulan. Itu tidak langsung menjadi milik si fulan. Maka hasil sapi itu sampai orang yang mengucapkan berwasiat tadi wafat, itu milik dia. Ya.
yang berpindah kepada ahli warisnya. Ini kan sakit tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu kalau yang sakit dia mengucapkan wasiat, dia berwasiat bila saya wafat, maka ini ada sapi betina ada 30 ekor, maka ini nanti milik rumah tahfiz. Subhanallah, sampai dia meninggal itu sapi-sapi 30 ekor beranak ada 10 ekor. Ini anak 10 ekor ini milik siapa? Milik ahli waris. Karena bagian dari harta dia. Karena belum menjadi milik penerima wasiat rumah tahfiz tadi karena orangnya masih hidup. Setelah dia wafat, hasil dari sapi itu dan sapi itu sendiri baru menjadi milik rumah tahfiz tadi. Itu perbedaan wasiat dengan atiyah. نعم. الثاني أن العطية من قبل المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه يعتبر قبولها وردها من قبل من وهبت له من قبل من وهبت له من وهبت له من حين وجودها كعطية الصحيح. Kemudian yang kedua, لأن الحبة عطية منجزة. نعم. فاعتبر لصحتها أن يقبلها الموهوب له عند وجودها كما في عطية غير المريض. وهذا بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها من قبل من وهبت له إلا بعد موت الموصى إلا بعد موت الموصي لأنها عطيت مؤجلة إلى ما بعد وفاة الموصي فليعتبر لها قبول ولا رد إلا في وقتها. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa dalam hal utiyah, yaitu yang diberikan sebelum sakit dengan sakit yang kronis atau sakit yang membawa kematian, atau yang dihukumi dengan sakit tersebut, maka yu'tabar qabuluha wa radduha, di mana penerimaan atau penolakannya min kibali, man uhibat lahu min hin wujudiha ka'utiyatis sahihah, sebagaimana pemberian yang dilakukan oleh orang dalam keadaan sehat. Karena hibbah utiyah munjizah. Karena hibbah utiyah, pemberian atau utiyah ini munjizah, langsung. Fa'tabara lisihatiha an yaqbalaha al-mawhub lahu. Maka dianggap pada saat penyerah terimanya dalam keadaan sehat, ya, secara langsung, inda wujudiha, pada saat pemberian itu ada, kama fi utiyatil ghairil marid, sebagaimana kondisi dia ketika diberikan pada kondisi sehat. Dan ini berbeda dengan wasiat, di mana penolakan atau penerimaannya dari sisi yang diberikan atau dihibahkan kepadanya illa ba'dal mautil musa, terjadi setelah kematian dari orang yang mewasiatkan. Liannaha utiyat muajjalah, karena wasiat adalah merupakan pemberian yang tertunda yang diberikan setelah wafatnya orang yang mewasiatkan, maka tidak dianggap penerimaan atau penolakannya kecuali pada waktunya. Nah, ya, perbedaan kedua antara atiyah dengan wasiyah, bahwa kalau atiyah itu qabul dan rad, diterima atau ditolak oleh penerima atiyah, itu berlaku saat itu. Kalau seorang sakit kronis, sakit berat, lalu dia memberikan rumahnya untuk rumah tahfiz. Ya, rumah tahfiz nolak. Karena mungkin berbagai pertimbangan, itu rumahnya besar, mewah, tentu biaya maintenance-nya besar. Sepertinya tidak cukup dana pengelola rumah tahfiz untuk maintenance-nya, akan memberatkan para santri yang tahfiz. Ya, maka mereka menolak atau mereka menerima. Itu bisa saat dia mengucapkan atiyah tadi.
Beda halnya dengan wasiat. Ya, dia mengatakan, bila saya wafat, rumah ini sepertiga dari harta saya punya 10 miliar. Ini sepertiga dari harta saya 3,3 miliar menjadi milik rumah tahfidz. Rumah tahfidz lihat, wah ini harga 3,3 miliar. Biaya operasi maintenance-nya per bulan berapa? 30 juta umpamanya, 2%. 30 juta per 6 bulan umpamanya, 5% dalam setahun. Ini besar. Nggak nutup dari biaya bulanan santri. Kalau dia terima, tentu akan menyia-nyiakan wasiat atau harta orang lain yang diwasiatkan. Maka ketika itu dia langsung nolak, padahal orangnya masih hidup. Ini penolakannya nggak dianggap. Atau langsung lembaga taklim mengatakan, ya kami terima wasiatnya. Tidak bisa. Karena wasiat itu setelah wafat berlakunya. Setelah wafat orang tadi, lalu ahli warisnya mendatangi rumah tahfidz, penanggung jawab rumah tahfidz tadi, dan menyerahkannya, dia saat itu berhak menolak. Kami sudah pertimbangkan, maintenance-nya besar, nanti khawatir membuang-buang harta kaum muslimin, kami tidak bisa menerimanya. Silahkan Anda berikanlah ke rumah tahfidz yang lain, yang semakna dengan wasiat dari orang tua kalian. الثالث أنها أي الأوصية في مرض الموت تقوى لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها إذا قبضها الموهوب له لأن الهبة تملك بالقبض وهذا بخلاف الوصية فإن له أي للموصي الرجوع فيها متى شاء لأن التبرع بها مشروط بالموت فلا تنفذ ولا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد حصول ما ألقت عليه وهو موت الموصي فهي كالهبة قبل القبول. Adapun perbedaan yang ketiga, bahwa utiyah, pemberian yang diberikan pada kondisi sakit yang kronis, itu menjadi lazim dan tidak ada hak bagi pemberi untuk menarik kembali apa yang telah diberikan apabila telah diterima oleh orang yang diberikan utiyah tersebut. Karena utiyah adalah merupakan hibah yang diserah terimakan dengan adanya qabd. Dan ini berbeda dengan wasiat. Karena bagi orang yang berwasiat memiliki hak untuk membatalkan wasiatnya kapan saja dikehendakinya. Karena wasiat adalah merupakan tabarru', satu bentuk kebaikan yang disyaratkan dengan kematian. Maka belum berlaku dan tidak ditetapkan penerimaan atau penolakannya kecuali setelah terjadinya apa yang menjadi ketergantungannya atau persyaratannya, yaitu kematian orang yang mewasiatkan. Maka wasiat bagikan hibah, pemberian yang belum diterima. Nah. Ya. Perbedaan ketiga antara atiyah dengan wasiyah. Atiyah menjadi mengikat bila sudah terima. Ya sama dengan hibah. Tapi kalau wasiat, selagi dia masih hidup, dia masih boleh rujuk. Umpamanya dia mengikrarkan bila saya wafat, rumah yang itu dijadikan rumah tahfidz. Harganya 3 miliar. Ya, itu wasiatnya. Lalu subhanallah, tadi kan wasiat berarti setelah wafat kan, bila saya wafat. Ya. Makin hari kondisi keuangannya makin tidak baik. Dan rumah tadi ingin dia jual karena kondisi keuangannya tidak baik. Boleh dia lakukan. Kalau wasiat boleh, yang dia kaitkan dengan wafat. Dia katakan, udah saya cabut kembali, ikrar wasiat, boleh. Ya. Tapi kalau atiyah, dia sakit akan wafat, dia langsung berikan
rumah tadi kepada rumah tahfidz. Ya. Maka dengan demikian diterima langsung oleh rumah tahfidz. Maka dengan demikian dia tidak bisa rujuk dalam hal ini. Karena hibah yang sudah diterima itu sifatnya mengikat. Sedangkan wasiat belum ada serah terima karena serah terimanya nggak dianggap di saat itu. Serah terimanya dianggapnya setelah dia wafat. Maka dia sama dengan hibah yang belum ada serah terima boleh rujuk. Wakfi. Nah. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pemerhati roja, demikian kita cukupkan 3 poin terlebih dahulu berkaitan dengan perbedaan wasiat dan wasiyah. Dan kita langsung buka sesi soal jawab bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Ana Abu Ilham. Ana. Afwan. Silakan Abu Ilham. Silakan pertanyaannya. Ustaz, minggu yang lalu Ana bertanya terkait dengan PLN Ustaz yang pasca bayar, dan alhamdulillah 1 hari setelahnya atas ilmu dari antum sudah ada ganti ke prabayar. Nah, bagaimana dengan masjid Ustaz? Masjid itu kami mengetahui udah puluhan tahun itu masih pasca bayar. Apakah Ana bertanggung jawab terkait hal itu, atau Ana yang tahu tidak bertanggung jawab karena ini bukan urusan Ana? Tapi setahu Ana pengurus masjid tidak mengerti terkait dengan hukum riba dan macam-macamnya Ustaz. Baik. Itu saja, Bu Ilham. Iya, Nah. sambil menyimak dulu. Jazakallah khair, kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Nah. Saya tidak tahu, masjid kalau terlambat dikenakan denda. Ya, yang jelas tahu saya masjid kalau pengurusannya atas nama masjid, atas nama yayasan masjid, dapat diskon kalau tidak salah 30 atau berapa persen. Ya. Dan apakah ada denda, saya tidak tahu pasal itu. Tapi kalau memang ada pasal denda, kewajiban bagi yang tahu untuk memberitahukan kepada yang tidak. Ingatkan pihak DKM-nya. Ya, bahwa Anda terkena dosa riba, ya, bila tidak Anda rubah ke dalam bentuk prabayar. Tapi kalau mereka anggap remeh dan mereka tidak percaya bahwa itu haram atau riba, ya, dosa Anda sudah selesai. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz, dan sudah tegaknya hujah Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Demikian Abu Ilham. Semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nugroho di Depok. Baik, Pak Nugroho, silakan Pak. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya Ustaz, ini mungkin tentang perusahaan ya Ustaz, karena kebetulan dapat semacam tawaran Ustaz di Riyadh sana Ustaz. Itu di perusahaannya kayak pembiayaan Ustaz. Dan pembiayaannya kalau Ana lihat dari websitenya itu sudah dapat model syari lah Ustaz. Nah, Ana pengen dapat gambaran dari Ustaz untuk model pembiayaan di Riyadh sana. Namanya mungkin Ana sebutkan Ustaz ya. Namanya perusahaannya Tamara. Nah, itu sistemnya seperti pay letter. Sebentar. Tamara itu T-H-A-M-A-R-A. Tamara gitu. Betul, Tamara. Tamara kalau bahasa Arabnya terakhir. Oh ya. Bukan tak. Tamara. Terus. Nah itu Ana udah baca dokumennya, kebetulan Ana terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada komunitas syariahnya sudah dinyatakan sesuai dengan syari. Dewan Syariahnya siapa namanya? Dewan Syariahnya itu Profesor Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Subali dan Dr. Sa'ad bin Turki Al-Qatan dan Dr. Khalid bin Muhammad Al-Sibai. Nah,
Maaf, boleh saya jawab? Boleh Ustaz. Untuk dua nama tadi itu menjadi ikon kesyariahan di dunia Islam. Profesor Yusuf Asyubaili dengan Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan. Ya. Keduanya profesor di bidang fikih muamalah di kampus saya dulu kuliah Universitas Islam Muhammad bin Saud. Ya, Imam. Ya. Dan mereka, kalau Syekh Profesor Dr. Sa'ad, beliau anggota ulama besar Saudi Arabia. Kalau Syekh Subaili, beliau Dewan Syariah Bank Syariahnya An-Nama. Ya, kalau saya tidak salah. Bankul Idma, maaf. Dan beliau juga sebagai Dewan Syariah, Majelis Syariah di IUV. Nama ini bagian dari jaminan. Ya, tapi di sana sangat kecil kemungkinan mencatut nama orang-orang. Kalau Indonesia mah gampang. Ya. Ustadz nggak terkenal kayak saya aja sering dicatut-catut namanya oleh usaha-usaha kaum muslimin dengan membawa embel-embel syariah. Kalau di sana berat. Kalau ada pelanggaran seperti itu, efeknya berat ke lembaga tadi. Ada sanksi khusus ya? Ya, berat sanksinya. Maka dengan adanya dua nama tadi, wallahu a'lam. Kalau menurut saya aman. Ya. Tapi tentu kalau saya ingin memastikan, tentu akad-akadnya mesti dilihat semuanya. Cukup Pak? Halo? Terus kayaknya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab dari apa yang Bapak tanyakan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, ya, akad-akadnya semoga bisa lebih disampaikan kembali dengan Ustadz, ya, dan secara umum aman insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya dalam pembahasan masih bab uthiyah dan perbedaannya dengan wasiat. Baik, kita berikan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Rizky, Ustadz. Di mana Rizky? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dirahmati oleh Allah. Mohon izin bertanya Ustadz. Saat ini ayah saya sakit kanker, divonis sakit kanker stadium 4. Dan saat ini beliau dirawat di rumah kakak saya. Nah, beliau memiliki satu buah mobil yang karena kondisi beliau tidak mungkin dipakai dan jadinya tidak terpakai gitu ya Ustadz. Jadi lebih banyak berada di rumah. Dan sementara saat ini kakak saya juga membutuhkan biaya operasional untuk ayah saya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi pembahasan tentang atiyah dan wasiah tadi, bagaimana hukumnya jika saya dan kakak saya berinisiatif untuk menjual mobil tersebut untuk tujuan sebagai biaya operasional pengobatan ayah saya? Apakah harus memastikan bahwa ada akad atiyah atau wasiah itu atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kita akan simak. Ini tidak masuk dalam bab atiyah. Karena ayah tidak akan diberikan ke salah seorang anaknya. Ya, tapi demi kebaikan ayah, karena kondisi dari anak-anak tidak mampu, ya, kecuali kalau anak-anak diberikan Allah rezeki yang lapang dan luas, tentu bagian dari berbakti kepada orang tua tidak perlu beratkan dari hartanya, cukup harta anak-anak. Tapi ketika kondisi mereka juga tidak baik-baik ekonominya, boleh mereka minta izin ke ayah. Tapi jangan anak-anak bersepakat langsung dijual, tidak. Itu harta ayah. Ya. Selagi dia tidak hibahkan dengan atiyahkan atau wasiatkan, kalaupun wasiat masih bisa dia tarik. Ya. Kondisi anak-anak tidak terlalu berkecukupan untuk membiayai dia, maka
dia jual, suruh anak-anaknya jualin. Nah, untuk biaya dia, itu tidak ada masalah. Maka sekarang yang boleh Anda lakukan, anak-anaknya, sampaikan kepada ayah dengan baik-baik kondisi Anda, ekonomi Anda, anak-anak. Maka untuk kemaslahatan bagaimana kalau ini kita jual. Ya. Kalau ayah setuju, jualkan untuk biaya beliau. Dan katakan, tidak akan kami ambil ayah, karena ayah masih hidup. Tidak ada waris. Ya. Billah itu. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Khariza ya, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesembuhan pada ayah anda, dan demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan. Nah, ringkas saja pertanyaan via chat WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami 4 bersaudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ketika orang tua kami meninggal, dua-duanya warisan kami bagi. Lalu bagian kami, anak-anak perempuan, kami hibahkan kepada adik laki yang mengingat dia belum berumah tangga, belum punya rumah. Namun sebelum dihibahkan, Ustaz, kami sepakat kalau harta yang diberikan atau dihibahkan ini digunakan dengan cara yang tidak benar, kami akan ambil kembali. Ternyata harta tersebut digunakan dengan cara yang tidak benar. Maka kami ambil kembali dan kami bagi ulang, walaupun tidak utuh, karena dijualkan sebagiannya. Apakah diperbolehkan Ustaz secara hukum syariat dalam hal ini? Bila sudah serah terima, dan sepertinya dalam kasus ini sudah serah terima. Nah. Bila sudah serah terima, tidak ada hak Anda lagi. Itu bukan harta Anda lagi. Atas hibah tadi Anda sudah dapat pahala. Ya, dia gunakan tidak semestinya, itu dia yang berdosa. Dia buang-buang hartanya, dia yang berdosa. Ya, tapi kalau dari awal Anda tahu bahwa adik ini nggak lurus-lurus banget, ya, sebaiknya jangan dihibahkan, diajarkan dia bagaimana cara mengelola harta dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya. Nah. Bila sudah mengerti dia, baru dihibahkan. Tapi kalau sudah terlanjur dihibahkan, tidak bisa ditarik kembali. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Ustaz, demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Roja TV, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kakak saya membuatkan dan membayarkan berakad dengan asuransi jiwa syariah prudensial untuk saya dan suami, kemudian suami saya meninggal, dan dalam akad saya mendapatkan 40% dari klaim asuransi jiwa suami saya. Apakah halal uang tersebut, Ustaz? Dan apakah status uang tersebut waris dan boleh tidak saya gunakan untuk biaya hidup dan pendidikan kuliah anak-anak? Boleh, iya, statusnya adalah waris, dibagi waris. Insyaallah. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan saja pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana ada usaha kontraktor kecil-kecilan. Kadang-kadang suka ditawari merenovasi instansi atau lembaga ribawi seperti bank konvensional. Demikian juga penggadaian dan lain-lain, Ustaz. Bolehkah saya ambil proyek tersebut? Dan sejujurnya saya takut akan riba. Apakah ini melanggar syariat? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya. Bila Anda tahu bahwa bangunan tersebut milik lembaga ribawi, ya, maka bagian dari tolong-menolong adalah Anda merenovasinya. Ya. Dan sebagaimana tolong-menolong dalam hal riba adalah haram, renovasinya ini juga termasuk berdosa. Walau Anda tidak dikasih fee. Kalau dapat fee, maka ini adalah fee dari sesuatu yang diharamkan syariat. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemberian atau ultiyah pada saat kondisi ayah sakit, Ustaz.
dan kronis, akan tapi hanya dalam bentuk tulisan dan tidak diucapkan secara lisan. Kedua, pemberian hanya kepada anak-anak tertentu dan tidak semuanya. Apakah ini tetap berlaku? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Tulisan sama dengan ucapan. Cuman pembagiannya kepada anak-anak ini tidak bisa, karena dia dalam ini sama dengan harta wasiat. Wasiat, Nabi mengatakan, la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian, akhi. Semoga jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya, pertanyaan masih dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wasiat. Ustaz, apabila wasiat ditetapkan secara lisan dan secara eksekusinya belum berjalan setelah sampai beberapa tahun ayah wafat, lalu kemudian di antara saudara atau anak-anaknya mengingatkan, akan tapi harta tersebut sudah diberikan atau digunakan oleh ahli-ahli waris yang lain. Apakah bagi anak-anak menjadi hutang dan wajib mengembalikan wasiatnya dan diberikan kepada yang diwasiatkan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Betul, menjadi hutang selamanya dibawa sampai di akhirat. Karena Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ayat yang lain min ba'di wasiyati yusa biha. Ya. Harta warisan itu boleh dikuasai setelah wasiat dikeluarkan terlebih dahulu. Berarti wasiat bukan harta para ahli waris. Ketika wasiatnya ditunjuk muayyan pada suatu harta, ya umpamanya dia mengatakan rumah yang ini bila saya wafat menjadi milik Yayasan Tahfidz Quran atau menjadi milik Yayasan Dakwah. Ya. Lalu yang berwasiat wafat. Yang berwasiat wafat, anak-anaknya pakai seperti yang tadi rumah tadi dia pakai, dia sewakan. Uang yang mereka ambil, maka ini mereka para perampok. Ya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya punya hutang dengan seorang teman, ingin melunasi, tapi saya sudah lama tidak bertemu atau lost kontak dengan teman tersebut, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah cara saya untuk bisa melunasi hutang tersebut? Jazakallah khair. Dari Abu Nasir di Depok. Ya. Alhamdulillah, dalam kondisi sekarang Allah mudahkan untuk mencari melalui jejaring sosial. Anda umumkanlah di jaring sosial. Saya dulu pernah kenal si Fulan bin Fulan. Ada yang tahu, ada yang merasa namanya, tolong hubungi saya. Jangan Anda bilang, saya punya hutang, mau saya bayar. Repot Anda. Nanti banyak orang yang ngaku yang bukan dia. Ya. Maka tunggu setahun. Bila Anda sudah sampaikan itu di jejaring sosial, di medsos, setahun semenjak Anda iklankan tadi tidak ada yang kontak, berikanlah uangnya, utang tadi kepada fakir miskin, niatkan pahalanya atas nama orang yang Anda pinjam dananya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian, akhi, yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Saya dan istri telah mendaftar haji plus tahun 2023. Info dari travel akan diupayakan bisa berangkat haji tahun 2026. Kemudian ibu dan kakak istri juga baru mendaftar haji plus tahun ini, Ustaz. Oleh karena itu, istri berubah pikiran untuk menunda kesempatan berangkat tahun 2026 menjadi berangkat bersama ibu dan kakak perempuannya, di mana akan lebih lama lagi kemungkinan tahun keberangkatannya. Istri meminta saya untuk bareng bersama dia
menunda keberangkatan hajinya agar ada mahram. Dan kalau saya tidak mau, maka dia akan marah dan minta cerai. Mohon petunjuknya Ustaz, apakah saya lebih memilih tetap berangkat haji di 2026 atau menunda keberangkatan bersama istri atau memaksa istri agar berangkat bareng bersama saya di 2026 ini? Ini yang di 2000 yang mundur itu ibu dan kakak perempuan atau kakak laki-laki? Kakak perempuan, Ustaz. Berarti kakak perempuan nggak ada mahram. Nah, Ya, sama saja. Anda kakak Anda perempuan tidak ada mahram, dia berangkat, dia berdosa. Anda kalau ikut kakak dan ibu, Anda juga tidak punya mahram, Anda berdosa. Anda bawa suami Anda yang punya mahram sama ibu, adapun kakak nggak punya mahram. Nah. Ya, tetap berdosa si kakak. Kalau ingin mahramnya kakak, kalau ada anaknya atau suaminya, ikutkan. Saya. Itu bagus. Angkat ramai-ramai. Dan tidak masalah diundur. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, semoga menjadi pencerahan. Janganlah ancam-ancam cerai, marah-marah. Nah, Ustaz. Ya, Anda ngancam suami nggak ada gunanya. Iya, saya. Suami udah marah-marah ke Anda dengan ancaman tersebut. Kemudian kalau suaminya orangnya tipenya apa, naik cepat, naik pitam, langsung diceraikannya Anda nggak berangkat, ya sudah jadi ini nggak punya mahram juga, dan nggak punya suami lagi. Allah. Ya, dan itu syaitan paling senang. Anda tidak berangkat dengan ibu dan kakak Anda itu tidak berdosa karena tidak ada mahram. Ya, tapi Anda bercerai dengan suami, meminta cerai malah membuat suami marah, ini sebuah perbuatan dosa. Dan itu memang tujuan syaitan. Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di mana syaitan itu tugasnya yang paling dia inginkan memisahkan antara suami dengan pasangannya atau istri dengan pasangannya. Suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya. Di mana iblis ketika dia mengumpulkan tentaranya mengatakan, si fulan sudah berhasil aku bujuk dan dia korupsi sekian miliar. Oh ya, si fulan berhasil saya bujuk, dibunuhnya bosnya. Oh ya. Datang yang satu, si fulan suami istri berhasil saya ceraikan. Mereka bercerai. Kata si iblis, anta. Kau rakyatku yang paling mengerti. Allah, terbaik. Kau rakyat terbaik. Ya, maka ketika Anda melakukan tadi dan bahkan menyampaikan di majelis ini, ya, ini syaitan udah senang. Allah. Masya Allah, ini ada yang akan karyawanku atau bawahanku yang akan dapat bintang rencana Satya Madya atau apalah namanya dariku iblis, kata si iblis. Maka cepat minta maaf kepada suami kalau sudah teromong seperti tadi, kembali kepada Allah Jalla fi'ula dan bicarakan solusi terbaiknya tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, demikian yang bertanya sebagai nasihat dan pencerahan, semoga menjadi manfaat. Ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, silakan Ustaz. Ya. Wani akhwati fillah, agama Allah didirikan di atas ilmu, bukan dengan perasaan masing-masing kita. Ilmu itu Allah turunkan dalam kitabnya dan Allah ajarkan kepada nabinya, dan nabinya mengajarkan kepada kita umatnya. Dan para pewaris nabi, para ulama dari masa ke masa pun mengajarkan itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah warisan nabi ini sebanyak-banyaknya oleh masing-masing kita
minimal sesuatu yang keseharian kita berkaitan dengan hal tersebut, sehingga harta yang kita dapatkan bisa kita pastikan aman nanti ketika diaudit oleh para malaikat yaumul hisab. Allah waliyat taufiq.